Oke, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali di pembelajaran daring atau pembelajaran video bahasa Indonesia. Nah, seperti yang sudah kalian dapatkan sebelumnya dari materi yang diberikan oleh Bu Vera, kali ini saya akan melanjutkan materi bahasa Indonesia untuk kelas 8. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pak Adi Purnanugroho. Kalian bisa panggil saya Pak Adi. Ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya ya. Jadi seperti yang sudah kalian dapatkan sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai pengertian teks berita, kemudian unsur apa saja yang ada di dalam berita, dan juga bagaimana cara menyimpulkan teks berita. Kali ini kita akan belajar menelaah struktur teks berita. Ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan struktur? Struktur dalam pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang dibangun secara berurutan. Jadi kalau kita ibaratkan, misalnya ada sebuah bangunan, katakanlah rumah, maka struktur itu meliputi seperti fondasi rumah, kemudian di situ juga ada dinding, kemudian juga ada perangkap, ya, dan juga ada jendela, pintu dan lain sebagainya. Itu untuk analoginya, ya. Sama seperti halnya dengan teks berita, maka akan ada struktur yang membangun sehingga menjadi teks berita yang baik dan benar, seperti itu. Nah, di dalam struktur teks berita itu kita mengenal ada 4 poin atau 4 bagian dari struktur teks. Ada apa saja? Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu adanya struktur teks berita yang bernama kepala berita atau biasa dikenal dengan headline. Gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan kepala berita? Kepala berita ini nama lainnya yaitu judul, ya, judul dalam suatu berita. Biasanya di dalam koran yang biasa kita baca, headline ditulis dengan huruf yang besar, tebal, ya. Tujuannya adalah dengan menarik pembaca untuk mau membaca berita tersebut. Biasanya juga dicetak dengan huruf kapital atau besar semua. Itu ya. Kemudian untuk struktur yang selanjutnya kita mengenal ada teras berita atau nama lainnya yaitu lead ya. Nah, teras berita ini ditulis setelah bagian headline pastinya. Jadi kita tidak bisa menuliskan itu secara acak. Nah, kalau setelah headline pasti akan ada teras. Tidak bisa kita menuliskan teras terlebih dahulu baru kepala berita. Tidak bisa seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan teras berita atau lead ini? Teras berita ini biasanya memaparkan paragraf awal dari intisari atau membuat beberapa intisari yang terkandung dalam unsur teks berita yang biasa kita kenal dengan unsur 5W1H atau dalam bahasa Indonesia adik simba seperti itu ya. Unsur ini meliputi seperti where, ya, why, what, when, who, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, satu paragraf ini biasanya sudah membuat intisari. Jadi sudah dijelaskan di situ seperti itu. Ini untuk bagian struktur yang kedua yaitu teras berita. Selanjutnya untuk unsur yang ketiga atau struktur yang ketiga maksud saya itu ada tubuh berita atau istilah lainnya body. Nah, bagian tubuh berita ini bagian yang paling penting dalam teks berita. Mengapa demikian? Karena keseluruhan informasi dalam berita itu dituangkan dalam tubuh berita. Ya, jadi tanpa adanya struktur bagian tubuh berita, sebuah berita tidak bisa dikatakan sebagai berita yang baik atau layak dibaca. Misalnya, ya, contohnya ada pemberitaan banjir yang terjadi di kota Medan. Biasanya di dalam tubuh berita itu berisi inti atau poin informasi inti di situ. Bagaimana kejadiannya, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian mengapa itu bisa terjadi, ya, yang semuanya itu memenuhi unsur dari teks berita seperti itu. Nah, selanjutnya bagian struktur yang terakhir, ya, kita mengenalnya dengan kaki berita atau juga biasa disebut dengan leg. Kaki berita ini menjelaskan atau menyimpulkan keseluruhan dari keseluruhan berita yang sudah ditulis dari awal tadi ya, yang meliputi kepala berita, teras berita, tubuh berita seperti itu.
Nah, slide simpulan ini juga menegaskan secara ulang. Jadi ditegaskan kalau misalnya ada bagian yang kurang dipahami dari bagian struktur-struktur yang sudah dijabarkan tadi, seperti itu. Nah, ini ada 4 bagian dari struktur teks berita. Keempat-empatnya ini harus ada di dalam teks berita. Karena kalau tidak, teks berita tidak bisa dikatakan sebagai teks berita yang baik dan benar, seperti itu. Karena informasi dari suatu berita itu maksudnya adalah untuk menyampaikan yang semula tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Tanpa adanya struktur ini tentu orang atau pembaca akan kurang dalam memahami berita yang sudah diinformasikan, seperti itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kalian simak untuk pemaparan saya berikut ini. Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Ridwan Sururi, seorang pria Parubaya, seolah tak pernah lelah mengedarkan buku yang dikoleksinya. Tak kurang dari 100 judul buku miliknya dengan beragam judul ditawarkan pada masyarakat di sekitar Kabupaten Banyumas untuk dibaca secara cuma-cuma. Agar warga bersimpatik, Sururi, begitu dia disapa, mengedarkan buku dengan cara unik. Ia menawarkan buku kepada masyarakat, khususnya anak sekolah, dengan bantuan seekor kuda. Ia menyebut kegiatan itu sebagai kuda pustaka. Kuda miliknya dibebani 2 buah keranjang di kanan kiri yang terisi puluhan buku. Kuda itu berjalan, dituntun sang empunya, sembari menawarkan secara santun pada warga. Sesekali untuk menghemat tenaga, ia menggunakan 2 ekor kuda, 1 kuda dikendarainya. Sulitnya itu kalau musim hujan. Kalau diedarkan, buku takut jadi basah. Kudanya juga bisa masuk angin, kata Sururi. Dia mengakui ide kuda pustaka berasal dari sebuah hobi memelihara kuda. Setelah bertemu dengan kawannya bernama Nirwan, hobi itu diubah agar bisa lebih bermanfaat. Sururi yang akhirnya selain memelihara kuda, juga menyelipkan usaha meningkatkan minat baca warga. Sururi mengatakan, melalui bantuan temannya itu, dia akhirnya menawarkan buku secara keliling. Buku yang dibaca warga tidak dipungut biaya. Ia ingin agar daya baca warga meningkat. Alhamdulillah masih bisa berjalan sampai sekarang. Saya edarkan tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kalau jauh biasanya menggunakan 2 kuda, kalau dekat cuma 1. Jalannya dituntun, paparnya. Niatan baik itu ternyata terdengar hingga Semarang, Jawa Tengah. Gubernur Jateng saat berada di Banyumas menyambangi pustaka keliling Sururi. Ia kemudian ikut membantu 2 dus buku, setelah sebelumnya melihat koleksi buku yang ada. Kalau Nirwan itu teman saya di UGM, dia dulu belajar teknik nuklir, kata Ganjar. Orang nomor 1 di Jawa Tengah itu menyemangati Sururi untuk terus menjalankan niat baik itu. Ini ada upaya meningkatkan minat baca unik dengan kuda. Kami dukung, kami bangga, ujar Ganjar. Mari kita telaah terlebih dahulu mana yang merupakan kepala berita. Nah, dalam teks tersebut, kepala berita terdapat pada judul berita, yaitu Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Nama lain dari kepala berita adalah headline. Biasanya, di dalam koran, headline ditulis dengan huruf yang tebal dan juga dengan huruf kapital. Tujuannya adalah untuk menarik calon pembaca. Baik, selanjutnya kita akan telaah bagian teras berita. Bagian teras berita ini terdapat di awal kalimat, yaitu dimulai dari kalimat Ridwan Sururi, seorang pria Parubaya, seolah tak pernah lelah mengedarkan buku yang dikoleksinya, dan diakhiri dengan kalimat sesekali untuk menghemat tenaga, ia menggunakan 2 ekor kuda, 1 kuda dikendarainya. Baik, selanjutnya kita akan menelaah bagian mana yang merupakan atau yang termasuk tubuh berita. Tubuh berita pada teks tersebut terdapat pada paragraf kedua, yaitu dimulai dari kalimat, sulitnya itu kalau musim hujan, kalau diedarkan buku takut jadi basah, kudanya juga bisa masuk angin, kata Sururi. Dan kemudian diakhiri pada kalimat, kalau jauh biasanya menggunakan 2 kuda, kalau dekat cuma 1, jalannya dituntun, paparnya. Baik, selanjutnya kita akan menelaah bagian terakhir dari struktur teks tersebut, yaitu kaki berita. Pada teks tersebut, kaki berita terdapat di kalimat atau di paragraf akhir.
Baik, selanjutnya kita akan menelaah bagian terakhir dari struktur teks tersebut, yaitu kaki berita. Kaki berita pada teks tersebut terdapat pada paragraf kelima, yaitu dimulai dari kalimat, "Niatan baik itu ternyata terdengar hingga Semarang, Jawa Tengah." Dan diakhiri pada kalimat, "Kami dukung, kami bangga," ujar Ganjar. Nah, demikianlah struktur dari teks berita dengan judul Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Baik, jadi demikian cara kita menelaah atau mengidentifikasi struktur dari teks berita ya. Kita membutuhkan kecermatan, ketelitian untuk bisa membedakan ya dalam mengidentifikasi mana itu yang sebagai kepala berita, mana itu yang sebagai teras berita, mana itu yang sebagai tubuh berita, dan yang terakhir mana itu yang sebagai kaki berita. Seperti itu ya. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa kalian pahami. Dan nanti kalau seandainya ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui grup WA yang sudah pembelajaran daring untuk materi struktur teks berita. Kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya di kesempatan lain.